mungkin Allah memberikan jalannya harus begitu, saya harus berpisah dengan istri, sehingga saya mungkin harus lebih fokus. Jadi karena sekarang yang menghalangi saya sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berada Perpisah Sesan Channel. Sekarang Sesan Channel ditemani oleh Bos Copet. Oh iya Bos, ini karyawan baru Copetnya? Ini Ya? maaf, kita tidak menerima karyawan karena saya bukan perusahaan, kita menerimanya mahasiswa. Oh, tidak masalah nih. Dikira menerima jadi sebagai istrinya ya? Hah? Oh gitu. Itu belum dibuka karena saya masih sibuk. Nah, karena nanti takutnya nggak keurus itu. Dianggurin nanti. Ya, daripada dianggurin mendingan kita diapelin. Apel, anggur, jeruk. Jadi kita gampang kalau masalah itu ya. Yang penting kita cari uang dulu yang banyak. Cari uang banyak, istri lu harus banyak banget. Oh, jangan, Oh, jangan. satu aja, satu juga nggak habis karena Satu udah juga cuek. habis. Ya. Si Teteh sejak kapan tadi karyawannya Teh? Sejak tadi baru daftar ya? Iya, ini Oh, daftar. termasuk dalam golongan yang miskin, lemah iman dan pengangguran. Oh lagi. Ya, kalau tidak itu ada, insya Allah itu akan menjadi modal yang kuat untuk menjadi seorang copet profesional gitu ya. Karena kejahatan itu banyak sekali di kita, ya banyak kejahatan yang timbul dari tiga tadi. Ada tukang jambret, tukang maling, tukang tipu, tukang jambret, semuanya rampok, maling itu adalah dari keadanya kemiskinan, pengangguran dan lemahnya iman seseorang. Tapi saya menawarkan suatu kejahatan yang bentuknya sangat rendah hati dan tidak sombong. Rajin menabung. Ya, rajin menabung karena kita di bidang pemindahan uang. Itulah jadilah copet. Kita bisa memindahkan uang dari uang lain kepada kita. Jadi biro jasa pemindahan uang. Iya. Cukup cepat lah ini. Ya, karena kita kan sesuai dengan PT yang kita dirikan, yaitu PT Aksi Bergerak Cepat. Yang apabila disingkat tiada lain dan tiada bukan adalah ABC. Bukan D. kopi kan, bukan kopi gitu. Itu ABC. bukan, karena Susunya enak mah. oh ya kalau saya nggak ada, yang ada susunya sebelah sini. Jadi ABC itu ada dua, yaitu yang satu merupakan kampus aksi Bandung Copet yang bila disingkat juga ABC. Karena kenapa saya mendirikan ABC? Karena untuk bertaraf internasional. Jadi supaya kita go internasional gitu. Udah tinggi ya itu perusahaannya itu. Ya kampus dan juga PT-nya masih bertahap lah. Sesuai dengan tadi apa istilahnya moto kita adalah bagaimana caranya copet ini bisa go internasional. Tapi ada persyaratannya nggak sih kalau misalnya pengen masuk ke situ? Kan tadi sudah disebutkan 3 persyaratannya: miskin, pengangguran, dan tentunya harus lemah iman. Oh ternyata itu persyaratannya. Iya, cuma 3 itu aja. Jadi itu latar belakang masalah, ya, bukan latar belakang pendidikan, SMP, SD, tidak. Kita tidak menilai itu, tapi kita harus latar belakang dari masa lalu atau latar belakang masalah kita sendiri. Tapi kalau masalah kuat diterima nggak? Ya, kalau bisa sih jangan ya. Jangan masalah kuat. Karena di tim kita sebagai tim copet profesional ada orang-orang yang energik yang tidak lemah syahwat ya, tapi hanya sekedar lemah iman saja gitu. Karena ini cantik-cantik yang pasti ganteng-ganteng nanti yang ada di situ. Mungkin ada juga akan tergoda setelah masuk situ ya. Kalau lemah syahwat, wah kacau. Celaka. Oh salah. Tidak akan bersemangat mungkin. Jadi buat Saeb nih sebelum masuk ke preman pensiun, latar belakang itu sebagai apa sih? Latar belakang saya sebelum di PP dari dulu emang dari sejak kecil saya sudah senang berakting. Cuman ya karena keluarga tidak mendukung apa, saya tuh dulunya senangnya acting, senangnya menggambar. Waktu SD itu karena waktu kecil itu teman-teman di lingkungan RT saya, di lingkungan tempat main saya, mereka senangnya itu ya berakting seperti itulah, kejar-kejaran, polisi-polisian, terus istilahnya berantem-beranteman gitu kan, sehingga setiap hari itu ada aja adegan apa dulu nih gitu kan. Jadi saya rasa kita dari kecil udah menjadi seorang aktor gitu ya. Cuman kan masih kecil, masih sekedar main-main. Makin kesini itu saya malah bakat menggambar saya lebih kuat. Jadi waktu itu guru saya malah yang di SD yang menyarankan saya supaya sekolahnya khusus menggambar, karena menggambar saya juga bisa. Akhirnya karena orang tua keluarga tidak mendukung, tidak mengarahkan saya, bakat saya itu adalah itu, cuman yang mungkin kurang peka, sehingga saya diharuskan untuk belajar di bidang formal pendidikan biasa SD, SMP, kuliah sampai selesai.
sehingga bakat itu muncul lagi setelah saya menikah tahun 2000. Saya keluar lagi, setelah itu keluar lagi bakat-bakat saya yang dulu waktu kecil masih ada, karena sibuk dulu dengan kuliah dan sekolah, harus fokus. Setelah itu mulai keluar setelah kita berumah tangga, sehingga waktu itu karena pihak keluarga istri pun dan istri tidak, mantan istri juga tidak mendukung dengan saya sebagai yang ingin di bidang aktor atau apapun itu, sehingga harusnya kerjaan yang benar gitulah, yang langsung digaji, langsung dapat uang. Kalau dulu kan kita untuk menjadi seorang aktor itu tidak gampang karena tidak punya uang, kita harus mulai dari bawah, yaitu dengan ikut serta menjadi figuran ekstra. Merintis ya? Ya merintis, karena ada film kita nggak mungkin lah jadi langsung peran siapa sih saya gitu kan, belum pernah main. Akhirnya film pertama saya yang pernah saya bintang itu ini belum pernah jadi ekstras, belum pernah casting, tapi saya udah langsung main film. Nggak casting dulu? Nggak casting. Masuk ke PP nggak casting? Bukan, maksudnya film pertama tahun 2011, PP kan 2015. 4 tahun sebelum ada PP itu saya sudah merintis film. Itu saya ikutan di Butterfly Entertainment, mereka adalah PH di Bandung Barat yang membuat sebuah film komedi dan film action. Saya kebetulan ditawarin teman saya di suka manggung-manggung. Dulu kan saya juga emang manggung-manggung ya, lawak dan sebagainya, menghibur yang pensi, menghibur perpisahan SMA dan sebagainya. Kenal, langsung main, disuruh jadi orang Batak. Itu masih ingat saya, judulnya itu Gede Rasa. Gede Rasa. Masih Masih ada file DVD-nya sampai sekarang tuh masih ada. Karena dulu nggak ada YouTube, nggak ada flash disk, nggak ada apa. Tahun 2011 kita pakainya DVD. Jadi DVD-nya sampai sekarang pun ada. Setelah dari situ saya bisa memerankan seorang aktor, seorang pemeran, yaitu orang Batak menjadi logat Batak ya. Karena Tapi bisa logat Batak itu kemedan-medanan ya? Ya iyalah, masa Batak keaman-amanan kan waktu itu mah blasteran. Karena saya lingkungannya emang orang Batak semua gitu, jadi waktu kecil saya mah emang banyak orang-orang Batak. Karena kan saya di Gang Murah dulu ya, di Cimahi, saya kan asli Cimahi. Di Gang Murah itu ada gereja KBP namanya, itu Batak Protestan, itu ya emang orangnya orang-orang Batak semua, sehingga namanya masih kecil ya, dengan bergaul dengan seperti itu jadi tahu bahasa Batak begini. Pas ditawarin naskah, bisa kan jadi orang Batak, saya tes dulu, nggak casting tuh langsung, kamu jadi ini ya. Sudah di lokasi di Bonijaya, waktu itu syutingnya di Bonijaya 7 hari, tidak pulang, tidak kemana-mana. Saya di Bonijaya 7 hari bersama tim semua, tidak boleh yang pulang, kalaupun mau dijenguk orang tuanya yang kesana, anaknya nggak boleh dibawa. Ya, itu di sana 7 hari kita syuting, alhamdulillah selesai, dan saya mendapatkan peran jadi Bang Togar. Jadi dulu saya dipanggilnya Bang Togar sama almarhum Kang Uci RT yang Dawas Ada Sule juga. Saya disebutnya Bang Togar. Jadi teman-teman, si Togar bawa kenal si Togar, saya Togar tuh saya gitu. Karena dengan dulu alhamdulillah saya sukses memerankan peran seorang orang Batak gitu. Nah dari situlah di Gede Rasa ini mulai saya pada PD, akhirnya ikutan audisi gitu ya, audisi. Pertama saya inginnya adalah seorang pelawak dulu ya, pelawak. Akhirnya saya audisinya tuh lawak. Tapi API waktu itu yang Sule masuk dulu ya, API di TP itu saya nggak masuk karena ketinggalan informasi API 1, 2 tidak tahu, ketinggalan. Akhirnya saya masuk di SMK, Sekolah Mencari Komedian, kalau nggak salah itu di RCTI. Terus yang di Trans 7 juga ada audisi, tapi yang lolos saya alhamdulillah di ATV. Jadi dari 3 stasiun TV ini yang lolos saya ke 10 besar waktu casting untuk di Sabuga, audisi di Sabuga. Ribuan pelawak itu datang semua ke Sabuga dari berbagai daerah di Jawa Barat atau mungkin juga luar Jawa. Seluruh Indonesia. Karena audisinya kan hanya di Bandung, Medan, Jogja, sama di Surabaya, Jakarta termasuk ya. Nah untuk audisi Bandung, alhamdulillah saya lolos ke ATV 10 besar, mendapatkan tiket lolos ke Jakarta, itu alhamdulillah banget. Tapi ya itu tadi latar belakang saya, di belakang saya itu di keluarga saya itu tidak mendukung, sehingga Tidak mensupport, sehingga saya waktu dapat lolos tiket ke Jakarta itu mereka biasa-biasa saja. Ya itu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam saya baru pulang itu, karena waktu itu sama teman-teman juga dari 1000-an, ada 1000 lebih kan yang ikutan audisi, sisa cuman 10 orang. Jadi sistemnya gugur waktu itu karena saya obsesinya tinggi, walaupun keluarga tidak mendukung, semua yang ada di dekat saya tidak mendukung, saya tetap pergi ke sana. Karena saya ingin bahwa saya itu dulu bisa memerankan film
apalagi hanya sekedar lawak, karena saya waktu itu dipanggil ke panggung itu untuk melawak, bukan nyanyi atau bukan acting, tapi untuk melawak. Jadi dengan teman-teman saya. Nah setelah itulah saya pede ke Jakarta, berangkat ketemu dengan pemain Sri Mulat termasuk Cak Lontong, almarhum Mami, Kadir, Doyok dan sebagainya, semuanya ada di situ. Dari situ saya merasa bersyukur bahwa bakat saya yang dari kecil itu masih ada. Nah setelah dari situ, karena tidak berkembang di ATV-nya, tidak yang 10 besar yang audisi yang lolos ini kan, kalau Idol, AFI, The Academy itu kan langsung nyanyi, ada albumnya dan sebagainya. Dari stand up comedy bisa main film, dari Sri Mulat tidak ada yang bisa kemana-mana karena nggak tahu kenapa ATV tidak mensupport para finalis ini untuk disalurkan ke film, kemana itu nggak ada, sehingga bubarlah kita jadi masing-masing lagi. Ya udah, akhirnya ada yang kelawak lagi lokal, ada yang jadi penyanyi, ada yang ke acting. Nah saya terjun coba ke acting lagi, dan jadinya waktu dulu itu teman-teman pada suka casting, saya ikutan. Nah udah 20 kali casting nih, kita nggak pernah ada yang nyambut film satupun, nggak ada. Kalau dulu saya langsung main ya waktu itu, karena kan belum pernah casting waktu itu, waktu di Gede Rasa jadi orang Batak itu. Sekarang harus casting melawan beberapa orang. Di Bandung saya nggak lolos, cuma saya ke Jakarta dengan teman-teman. Dulu casting itu mereka kompak gitu, teman-teman kayak gini tuh tempat casting Jakarta seberapa orang, 10 orang, 5 orang, 8 orang, pakai satu mobil, patungan bensin berangkat semua barengan. Ya walaupun tetap latar belakang saya nggak diizinin gitu, tapi ya itulah, makanya saya clash dengan keluarga termasuk istri saya sendiri. Akhirnya dari situlah saya tetap mengejar karir, tapi itu godaan terbesar, halangan godaan saya paling besar itu adalah keluarga. Tapi tetap karena saya ingin fokus, ingin tetap sukses, saya lawan semua itu, tetap saya berangkat. Dan di tengah perjalanan itu ya, dalam sebuah karir itu saya harus ada yang dikorbankan, tetap lanjut di karir ini atau ada yang mundur. Dan akhirnya saya mengorbankan, ya mungkin Allah memberikan jalannya harus begitu, saya harus berpisah dengan istri, sehingga saya mungkin harus lebih fokus. Jadi karena sekarang yang menghalangi saya sudah tidak ada, mungkin hanya sekedar teman-teman saja yang bersaing dengan saya, itu mah wajar ya. Tapi kalau untuk yang dekat sekali dengan saya, istri, itu sudah Allah pisahkan, sehingga saya fokus. Nah dari situlah saya mulai merasa seperti belenggu saya itu lepas, sehingga udahlah saya total di mau main film gitu. Kemanapun dikejar, casting apapun saya kejar. Hingga sama akhirnya diterimalah di Preman Pensiun pada tahun 2014. Saya pisah 2013, tahun itu saya berjuang karena sudah tidak ada lagi yang memarahi saya, yang ngomelin saya, pulang malam diomelin, gak bawa duit diomelin. Sekarang sudah tidak ada. Saya lepaskan, saya ngabang berangkin HT-nya cepet basah, ya sudah nama. Ya udah, saya ikut audisi kemanapun, akhirnya diterima di Preman Pensiun. Alhamdulillah ya. Nih guys, jadi omongan Kang Saip itu ada benarnya. Itu sebagai apa sih, masukan. Jadi misalkan kita nggak punya support dari orang lain, tapi karena pendirian diri sendiri ya karena satu keinginan. Jadi kita kalaupun ingin sukses itu pasti kita udah fokus, tetap ada saja godaannya. Godaannya itu bukan dari teman atau siapa, justru dari orang terdekat, keluarga. Biasanya keluarga saya aja yang laki-laki masih dihambat, apalagi yang perempuan gitu ya. Mungkin yang punya suami atau punya ibu dan bapak pasti tidak akan support. Rata-rata 75% mereka mentok balik arah. Karena keluarga tidak mendukung, ya sudahlah, saya nurut aja sama orang tua. Tidak sukses, sudah, mereka tidak bukan bidangnya, berarti bidang entertain ini. Kalau saya loncati itu, kalau mau sukses, kesuksesan kamu ada di sini. Mau ditabrak nggak ini si bentengnya, mau diloncatin atau mau balik arah? Kalau balik arah, kamu masih utuh dengan keluarga dan kamu hanya kerjaannya ya dagang atau apalah, biasa aja kayak orang-orang biasa. Cuman kalau emang kamu mau luar biasa, loncati. Kamu nggak bisa loncat, tunggu, nanti Allah juga akan membukakan. Itu nggak tahu itu si benteng itu roboh sendiri, atau benteng itu ternyata bisa membuka sendiri. Itu nanti kita, karena kita ada kemauan. Ibarat cikaracak dengan batu lamun jadi legokan gitu. Tabrak aja terus, nanti juga retak, hancur. Udah masuk. Ya. Jadi jangan dipikirin lagi. Saya waktu bisa dengan saya merasa tidak. Oh kok gini sih, gara-gara hal seperti ini yang belum menghasilkan aja saya udah ngorbanin keluarga, itu belum menghasilkan, saya belum punya apa-apa waktu itu.
wajarlah kalau udah sukses bahkan kita ada harus dikorbanin karena dibayar dengan kesuksesan ya kan belum sukses juga masih nggak tahu kita di depannya itu jadi atau enggak, karena mantannya saya pernah bilang mau jadi artis ke rumah G, kamu tuh kikian capek-capek jadi artis ente. Nah ya kayaknya Jadi jadi buat yang lebih semangat ya, ngobrol udah, gitu. makanya tapi kita kalau selama kita yang kehilangan dari diri kita sendiri itu belum ridho, belum kita meridoinya, belum ikhlas, tetap nggak akan bisa dibuka. Karena setelah merobohkan benteng itu, ada benteng satu lagi terakhir, pintu gerbang ini tidak akan terbuka. Kuncinya apa? Ini ada kuncinya di saya, tapi kita kadang-kadang nggak bisa membukanya. Karena apa? Keikhlasan kita, keridoan kita terhadap masa lalu yang kita tinggalkan, yang kita direbut dari kita, itu kita belum ridho. Jadi si kuncinya tetap tidak akan bisa buka, tetap kita aja mentok aja di pintu itu, tidak bisa masuk ke ruangan sebelah sini karena kita belum ikhlas. Nah saya 3 bulan tidak bisa ikhlas, saya di depan pintu aja gini, ngapain sih? Udah semuanya udah berlalu, tapi kenapa saya menghadapnya ke belakang terus? Saya ingat-ingat terus, saya tidak ridho terus, saya merasa amarah, saya merasa emosi saya dengan masa lalu itu kenapa bisa begini. Nah guys, saya itu kan tetap aja kalaupun yang hilang itu pasti akan disesali. Tapi kalau terlalu berlarut-larut dengan penyesalan itu, pintu ini tidak akan terbuka. Harus di move on ya. Ya makanya move on bisa, cuma kadang-kadang orang yang move on juga belum tentu ikhlas. Iya. Banyak yang move on, wah sepertinya di depan orang itu seperti yang gembira, tidak ada masalah, tapi dalam hatinya Sedih. tidak tahu. Gitu. Yang penting itu dalam hati kita sebenarnya. Sudah dalam 3 bulan itu saya tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak kerja kita buat apa sih? Tidak ada istri, anak juga udah dibawa, kita tinggal sendiri. Mau makan enggak urusan saya masih. Jadi gitu nggak ada ikhlasnya. Nanti tetap move on, tapi ikhlas belum ada. Akhirnya menyiksa diri sendiri kan? Iya betul. Ya jadi, nah ya udahlah kita ikhlasin dalam 3 bulan itu alhamdulillah saya sudah bisa kerja lagi, semangat lagi, bertemu dengan teman-teman, abang berangken, kita happy, kita. Nah dari itulah saya buka kunci, ternyata yang dibuka pintu kita itu adalah perman pensiun. Itu si gerbang itu adalah perman pensiun. Disinilah kita akan terletak, disitulah dunia saya. Setelah itu pintu itu terbuka, saya diterima di perman pensiun. Nah, welcome di dunia entertainment, welcome di dunia acting seperti ini. Kamu akan masuk TV dan kamu akan dikenal oleh banyak orang. Kamu kehilangan 1 orang, tapi akan dikenal oleh jutaan orang. Gitu. Jadi kesuksesan itu emang berat. 1, keluarga yang paling dekat. 2, apa yang kita korbankan harus ikhlas. Gitu. Hasilnya. Berarti orang lain mah berpikirannya, mantap, ayo mama jadi diluhur, jadi kiri, jadi itu mereka. Padahal mereka nggak tahu ya kita kan merjuangin itu tuh kayak gimana Orang di puncak gunung ya. Lihat itu bagus ya, di puncak gunung bisa nyampe. Iya. Tapi kita nggak tahu tuh. Mendakinya itu kan jatuh bangun. Kadang-kadang ada batu dari atas harus kita tahan dan jangan sampai jatuh gitu. Itu tetap saya dibayarnya dengan keluarga. Tapi dari situ kan kita bisa mencapai kesuksesan kita dan bisa lagi membangun keluarga itu yang mungkin nanti lebih baik lagi. Makanya kenapa sih orang harus ikhlas? Karena Allah sudah mempersiapkan yang baru, yang baik buat kita. Gitu. Jangan dulu terburu-buru. Kalau emang kita mau mencapai cita-cita, sok gapai dulu cita-citanya. Jangan dulu melihat hasilnya dulu. Jadi kadang-kadang orang, saya syuting dibayar sebersih gitu. Ayo syuting seberapa bayar anak? Nah tadi bayar atau kemana? Dulu tuh enggak, saya yang penting saya jadi dulu, uang mah nanti juga kan nuturkan lah gitu kan. Kalau emang kita tujuannya materi ya, nanti juga ngikutin, tapi kita harus ada di puncak dulu. Capai. Nah baru nanti juga nyamperin sendiri. Kalau kita mau menggapai awan ya apa? Dia mah di puncak gunung, nanti awan juga nyamperin. Kalau kita di bawah susah gitu, kawan nggak mau turun ke bawah gitu. Itu kita punya sayap ya. Nah gitu, itu yang punya sayap diartikan sebagai kalau kita pengen jadi artis, banyak juga artis yang sekarang masih ada di eksis di TV, mereka pakai uang. Jadi membeli peran, akhirnya sebuah peran itu dibeli dengan uang, dia bisa berhasil di film itu, akhirnya terkenal, tapi kan dia langsung di atas gitu karena bisa membeli peran, sukses, jadi terkenal pakai uang. Tapi kan kita yang seperti kita ini yang mulai dari nol, gimana caranya supaya naik
menutup mengikuti tangga itu kan satu-satu, nggak mungkin langsung ke atas kan jatuh nanti. Satu-satu casting dulu, ekstras dulu, figuran dulu. Sekarang ada YouTube dulu. Orang panas-panasan, kehujanan apapun itu hanya sebagian, itu hanya sebagian ke ujung kuku lah. Yang paling berat nanti ketika kita sudah berhadapan dengan tembok kesuksesan, tembok ini apa? Misteri. Jadi ada yang harus kita hancurkan, yang kita lewati. Saya melewatinya keluarga. Mungkin nanti temen. Nah, jadi guys gini ya, dikarenakan yang punya akunnya udah datang, udah saya tuh lagi masaknya, jadi tadi teh tak can datang gitu. Pantesan ya sebojeng. Sudah teh karyawan iya bos saya. Dikirain, oh enggak, lagi nungguin yang punya channelnya. Ya. Saya tuh lagi masak ya udah, jadi cuma pengen ikut ngomong aja ya. Itu gosong aja. sudah. Kayaknya bau gosong nih, apa nih, kayaknya jengkolnya gosong nih. Nongol kena marah gitu, nongolin muka gitu kan ya, karena udah datang yang punya akunnya. Ya, Om, ayo, udah datang ayo. Ngapain kamu? kita ngomong Itu masak yang bener. Aduh. Tunggunya.